Pesulap merah mendadak datangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 23 Desember 2022 siang. Kedatangan pesulap dengan nama asli Marcel Radival ini rupanya terkait panggilan pihak kepolisian untuk pemeriksaan. Bahkan pesulap berusia 27 tahun ini mengaku tidak kenal dengan pihak yang melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan. Pesulap merah juga menegaskan bahwa kasus ini tidak terkait dengan Persatuan Dukun yang sebelumnya telah melaporkannya. Walaupun tidak mengenal pihak pelapor, pesulap merah mengaku akan tetap kooperatif dalam mengikuti proses pemeriksaan. Seusai menjalani pemeriksaan, pesulap merah diduga dilaporkan atas kasus ujaran kebencian di sosial media tentang perdukunan. Menurut Marcel, pihak yang melaporkan sebenarnya adalah seorang dukun berinisial RR yang sempat kalah berdebat dengannya. Namun si dukun RR ini menggunakan nama anak muridnya yaitu Agustiar bin Ismail untuk melaporkan pesulap merah. Selama 4 jam pesulap merah mengaku dicecar sebanyak 43 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan tersebut Marcel dimintai keterangan atas pernyataan tentang dukun dalam sosial medianya. Pernyataan ini merujuk pada identitas dukun yang berkonotasi negatif seperti pembohong dan pencabul. Pesulap berusia 27 tahun ini kemudian berdalih bahwa dukun yang dimaksudkan adalah yang menggunakan peralatan ataupun trik. Atas laporan ini, pesulap merah alias Marcel Radival dijerat Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2, Junto Pasal 45 Ayat 2 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Diberitakan sebelumnya sejak membongkar bukti-bukti trik dukun, pesulap merah dilaporkan ke polisi oleh Persatuan Dukun se-Indonesia. Selain dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, Marcel juga dilaporkan oleh Gus Samsudin di Polda Jawa Timur. Pesulap merah dianggap telah membuat para dukun di Indonesia sepi job. Para dukun mengaku profesinya dicemarkan karena konten yang dibuat Marcel di YouTube-nya. Persatuan Dukun Indonesia melalui pengacaranya mengatakan bahwa pesulap merah telah melanggar Undang-Undang Perlindungan terhadap Profesi Dukun. Menanggapi hal tersebut, pesulap merah justru kebingungan. Ia tak merasa jika ada undang-undang khusus yang melindungi profesi dukun, malah justru sebaliknya. Baginya, profesi ini justru telah dilarang di pasal 545, 546, dan 547 KUHP. Pesulap merah mengatakan bahwa profesi yang disahkan yakni profesi pengobatan tradisional atau bukan dukun. Beberapa profesi tradisional tersebut adalah totok dan pijat. Menurutnya, profesi dukun yang melakukan pengobatan dengan metode memindahkan penyakit ke barang-barang tertentu adalah palsu. Pesulap merah merasa jika metode tersebut hanyalah trik untuk mengelabui pasien. Lebih lanjut, pesulap merah mengutarakan isi pikirannya yang menganggap jika para dukun tidak mempunyai kuasa untuk memberikan penglaris ke toko atau usaha pasien. Hal ini dirasa mustahil karena para dukun cenderung banyak mempromosikan usahanya dengan media alih-alih menggunakan penglaris. Tadi soal laporan yang ada tentang perdukunan, cuma laporannya pakai nama orang lain. Tahunya siapa yang melaporkan? Tadi sih namanya Agustiar bin Ismail, saya juga nggak kenal tuh yang mana. Jatuhnya pencemaran nama baik atau seperti apa? Bukan apa ya tadi? Penyebaran Penyebaran kebencian katanya tuduhannya, gitu sih. Ini terkait Jadi laporan yang ini, yang dari yang dukun tua itu, dukun tua siapa ya? ya itulah ada. Dari Itulah Agustus lalu ya? Jadi RR, dukun tua yang inisial R yang keluar-keluar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena. Akhirnya dia pakai muridnya, jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya, gitu. Berapa pertanyaan tadi? Apa? Berapa pertanyaan? Ada 43 yang dipermasalahin apa sih, Sel? tentang postingan saya di Instagram. Soal yang mana tuh? Yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya, yang saya maksud itu sebenarnya gitu. yang menggunakan alat-alat ya. Iya, yang menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya.
gitu. Tapi di atas sempat ada pembuktian atau gimana kak? Enggak ada sih, tadi interview aja. Interview aja. Jadi yang- Klarifikasi. Jadi yang bagian dia nggak terima itu pada saat kamu ngomong bahwa dukun itu punya trik segala macam seperti itu ya. Yang dia tidak terima nggak tahu juga saya. Dia di mana ujaran kebencian terhadap dukun, padahal kan di situ nggak nyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.